pendekatan sains Islam menurut Zainuddin Sardar. Menurut Zainuddin Sardar, sains merupakan sarana pemecah masalah atau problem solving yang sangat mendasar dari setiap peradaban. Setiap aspek sains harus berorientasi kepada nilai-nilai dan seluruh sains harus merupakan sebuah aktivitas plural, sebuah aktivitas yang dibentuk oleh pandangan dunia sang pelaku. Sains Islam mengandung sebuah konsep yang holistik mengenai konsep pengetahuan yang tidak mengandung dikotomi antara pengetahuan dan nilai-nilai. Usaha yang menjadi tonggak perdebatan masalah sains Islam adalah konferensi internasional yang dikoordinasikan oleh Zainuddin Sardar atas bantuan IFIAS atau International Federation of Institute Advanced Study pada Juni 1981 di Stockholm tentang pengetahuan dan nilai-nilai dengan tujuan untuk mengembangkan pemikiran yang kontinu tentang bagaimana pedoman-pedoman etika atau moral Islam bisa dipadukan guna membentuk struktur sains Islam. Zainuddin Sardar beserta sarjana-sarjana Muslim dan Barat dalam Konferensi Internasional Islam and the West 24-27 Juni 1981 di Stockholm sudah saling sepakat bahwa parameter dari sains Islam harus didasarkan pada suatu kerangka nilai yang merupakan karakteristik dasar kebudayaan Islam. Terdapat 10 konsep nilai yang diidentifikasi sebagai parameter sains Islam dalam seminar Stockholm tersebut, meliputi tauhid atau keesaan Allah, khalifah, wali Allah, ibadah, ilmu pengetahuan, halal atau hal-hal yang diperbolehkan, haram atau hal-hal yang dilarang, ADL atau keadilan sosial, ZULM atau tirani, istilah kepentingan umum, dan dia atau pemborosan. D. Masa depan peradaban Islam. Pandangan Zainuddin Sardar. Masa depan peradaban Islam dalam banyak tulisan selalu dikaitkan dengan ide kebangkitan Islam yang telah dinilai sejak abad ke-18 yang lalu. Jika kita melihat kembali ke belakang, ke sejarah, akan kita dapat bahwa peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan di mana tak ada satu peradaban pun yang menandingi. Namun kini umat Islam tidak lagi memiliki apa yang disebut dengan peradaban yang membanggakan, karena di segala bidang kehidupan umat Islam peradaban dalam keadaan yang memprihatinkan. Di Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia terkait dengan kebangkitan Islam dan bagaimana membangun peradaban masa depannya dikenal suatu jargon yang mirip dengan solusi yang direkomendasikan dunia Arab, yaitu melestarikan tradisi yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik, atau al-muhafazah al-qadimis sholih wal khazu bil jadid aslah. Rekonstruksi peradaban Islam kacamata Zainuddin Sardar. Rekonstruksi peradaban berarti membangun kembali peradaban Islam dalam pengertian bahwa Islam bukan hanya dipandang sebagai agama saja ataupun sistem etika dan politik saja, tapi Islam sebagai peradaban. Pengertian Islam sebagai peradaban bukan dengan melihat Islam sebagai peradaban historik sebagaimana yang dilakukan sebagian umat Islam sebagai romantisme, tetapi sebagai peradaban kontemporer, bahkan peradaban masa depan. Jadi pentingnya sejarah sebagaimana yang dikatakan Sardar, sementara sejarah harus berpihak kepada kita tidak boleh hidup di dalamnya. Di era globalisasi sekarang ini, melakukan rekonstruksi peradaban Islam akan sulit dilakukan. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Yang pertama, pengetahuan. Kata pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan merupakan hasil
tahu manusia atau hasil dari upaya tahu manusia dalam memahami objek yang dihadapinya. Sedangkan menurut Sidi Ghazalba, pengetahuan merupakan kesatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Yang kedua, ilmu. Ilmu diambil dari bahasa Arab atau ilm, atau dalam bahasa Inggris science. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu tidak pernah mengartikan kepentingan pengetahuan atau putusan tersendiri. Sebaliknya, ilmu menanda seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek yang sama dan saling berkaitan secara logis. Secara umum, perbedaan pengetahuan dengan ilmu pada ciri sistematik dan bagaimana arah terletak memperolehnya. Namun dalam bahasa Indonesia, antara pengetahuan dan ilmu senantiasa disamakan artinya. 1. Ilmu pengetahuan dan nilai. Untuk merumuskan parameter-parameter sains Islam pada konteks kekinian, perlu dikiranya dikembangkan solusi-solusi yang feasible dalam kaitannya dengan krisis sains berat. Seperti dikatakan oleh Jeremy Rivers, guru besar sejarah dan filsafat ilmu di Universitas Leeds, mengemukakan bahwa krisis yang terjadi di dalam sains telah menimbulkan sejumlah paradoks. Salah satunya yang paling besar adalah para ideologi sains berat yang telah memaksakan pengaruh mereka selama beradab-adab dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan demi kepentingan signifikasi manusia dengan membuatkan landasan-landasan nilai. Sementara pada saat yang sama menghindari biaya dan tanggung jawab dari signifikasi itu dengan menganggap bahwa pekerjaan mereka pada dasarnya tidak mungkin bisa dikaitkan dengan komitmen-komitmen nilai. Jadi kesimpulannya yaitu, dari review terhadap pandangan sains Islam oleh Zainuddin Sardar dan Syed Hussein Nars menunjukkan perbedaan dan persamaan yang menarik dalam pendekatan mereka terhadap integrasi antara sains dan Islam. Zainuddin Sardar menekankan perlunya sains Islam yang dinamik dan kontekstual, merangkumi nilai-nilai etika Islam dan responsif terhadap isu-isu semasa. Beliau percaya bahwa sains tidak boleh dipisahkan daripada konteks sosial dan moral masyarakat Islam. Sebaliknya, Syed Hussein Nars menekankan pentingnya pemahaman tradisional dan metafisis Islam dalam sains. Beliau berpendapat bahwa sains modern telah terpisahkan dari nilai-nilai spiritual dan etika, dan oleh itu perlu kembali kepada pandangan dunia Islam yang holistik dan berasakan tauhid keesaan Tuhan. Nars mencadangkan bahwa sains Islam harus berasaskan prinsip-prinsip perennial dan hikmah yang diwarisi dari tradisi intelektual Islam. Kesimpulannya, kedua pikiran ini menyumbangkan kepada pembincangan yang lebih luas mengenai bagaimana sains Islam boleh disepadukan dengan. Sardar menekankan pemodernan dan kontekstualisasi, manakala Nars menemukan kembali kepada tradisi dan prinsip-prinsip spiritual Islam.